sekarang kita beranjak ke kasus ketiga, di mana di sini Bu Lulu Soraya akan berperan sebagai coach, sedangkan Bu Dayu Yuniasri akan berperan sebagai coach, sedangkan saya sendiri, Ibu Budi Suryanti, berperan sebagai observer atau pengamat. Nah, pada kasus ketiga ini menceritakan tentang seorang rekan kerja yang baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Kepala sekolah menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika mengajar tanpa buku teks. Nah, rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda mencikapinya? Nah, baik, kepada rekan untuk kasus 3, saya persilahkan. Baik. Selamat sore Bu Dayu. Selamat sore Bu Lulu. Bagaimana kabarnya? Hari ini saya lagi kurang enak badan, lagi bad mood. Bu Lulu gimana kabarnya? Saya baik Bu Dayu. Sepertinya Bu Dayu kelihatan tidak bersemangat. Iya nih Bu Lulu, gara-gara masalah di sekolah, saya jadi kurang bersemangat untuk melewati hari-hari saya beberapa hari ini, Bu Lulu. Oh, begitu. Pantesan saya lihat statusnya Bu Dayu galau. Iya Bu, saya galau berat, pikiran saya juga kacau, tidak bersemangat, kurang fokus di sekolah maupun di rumah. Wah, Bu Lulu sebegitu perhatiannya ya memperhatikan status saya ya Bu Lulu. Iyalah, kita kan teman baik. Bagaimana jika saya ajak Bu Dayu untuk ngobrol bersama dan ngopi-ngopi sambil bercerita? Wah, cocok juga itu Bu Lulu. Kebetulan saya belum ngopi. Hari ini pantas saja kepala saya pusing loh. Terima kasih Bu Lulu sudah meluangkan waktu dan mau mendengarkan saya sambil ngopi lagi. Oke. Dengan senang hati saya bisa ngobrol dengan Bu Dayu. Apa yang bisa saya bantu untuk Bu Dayu? Perasaan saya sebenarnya lega sekali ya Bu Lulu menghubungi saya, mau berbagi cerita dan berdiskusi dengan Bu Lulu. Selain itu, saya sebenarnya juga ingin mendapat solusi Bu Lulu terkait dengan masalah yang saya alami. Apa yang Bu Dayu harapkan setelah kita melakukan diskusi pada sore ini? Ya, saya berharap sih masalah ini bisa cepat selesai dan menemukan jalan keluarnya, biar tidak berlarut-larut dan mengganjal hati saya dan juga pikiran saya, Bu Lulu. Betul sekali Bu Dayu, kalau punya masalah jangan dipikirkan sendiri, apalagi tidak diselesaikan. Mendingan masalah itu kita hadapi dan kita selesaikan biar kita mengganggu pikiran. Iya, Bu, benar juga. Ini malah mengganggu konsentrasi saya saat mengajar dan membuat saya tidak fokus menjalani aktivitas saya. Coba sekarang Bu Dayu ceritakan apa yang Bu Dayu rasakan saat ini. Sebenarnya saya merasa tidak nyaman, Bu Lulu. Kemarin saya dapat teguran dari kepala sekolah karena seorang pengawas melaporkan saya. Wah, begitu ya. Bagaimana kronologinya sampai Bu Dayu mendapat teguran dari kepala sekolah?
Nah, pada saat saya waktu itu disupervisi oleh pengawas dalam kegiatan, saya mengajar di kelas, saya tidak menggunakan buku teks. Pada saat itu saya lupa juga, tapi sebenarnya saya sudah menggunakan sumber lain Bu Lulu selain buku teks. Ketika saya jelaskan kepada pengawas, alasan saya tidak memakai buku teks, malah pengawasnya tersinggung dan melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah. Ya, akhirnya saya deh yang dapat teguran dari kepala sekolah. Nah, sekarang coba Budayu ceritakan kenapa Budayu merasakan ketidaknyamanan dari teguran kepala sekolah tersebut. Iya, Bu. Saya merasa tidak nyaman, padahal apa yang saya ajarkan kemarin itu tetap mengacu pada kurikulum dan RPP. RPP saya juga sudah dapat tanda tangan dari kepala sekolah. Jadi saya bingung, Bu Lulu. Kan menurut saya berarti tidak ada masalah dalam kegiatan mengajar saya. Tapi ternyata pengawas tidak sependapat dengan saya dan justru tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, Bu Lulu. Oh, jadi begitu Budayu. Bisa saya simpulkan, Budayu itu merasa tidak nyaman mendapat teguran dari kepala sekolah karena menerima laporan dari pengawas. Padahal menurut Budayu sudah menggunakan sumber-sumber belajar. Baik sumber itu tetap mengacu pada kurikulum dan RPP yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Betul begitu, Bu? Iya, begitulah Bu Lulu. Maka dari itu, sampai sekarang saya juga jadi bingung ini apa yang harus saya lakukan. Nah, kalau boleh tahu, apa yang sudah Budayu lakukan selama ini dalam proses pembelajaran di kelas? Biasanya ya Bu Lulu, saya menggunakan memang sumber-sumber belajar lain seperti halnya saya langsung mengajak siswa belajar di luar kelas, kemudian mengenalkan lingkungan belajar secara langsung, yang menurut saya juga sudah memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran, tapi terkadang saya juga harus membuka buku teks agar saya tidak lupa terhadap materi yang saya ajarkan ke siswa, Bu Lulu. Nah, rupanya Budayu juga pernah mengalami lupa ya ketika mengajar materi saat di kelas. Terus, apa usaha yang akan Budayu lakukan agar hal yang demikian tadi, seperti mendapat teguran dari kepala sekolah dan juga menyinggung perasaan pengawas tidak terjadi lagi? Ya, saya sih inginnya membawa buku teks ataupun tidak membawa buku teks, tidak menjadi masalah. Tapi sejujurnya mungkin penyampaian saya ke pengawas ataupun teguran kepala sekolah bisa disampaikan kepada saya dengan lebih halus, Bu Lulu. Namun ke depannya saya juga akan berusaha membawa buku teks karena jujur saja memang kalau bawa buku itu membuat saya lebih percaya diri juga sih. Dari kesiapan akan lebih matang juga. Terkadang khawatir juga kalau tiba-tiba saya lupa dengan materi. Nah, kalau sudah ada buku teks, pasti bisa membantu saya. Selain itu juga agar saya takut lagi terjadi perselisihan seperti ini, entah itu dari pengawas maupun dari kepala sekolah terhadap saya. Saya juga malu, Bu Lulu. Wah, luar biasa sekali. Budayu sudah menyadari bahwa membawa buku teks itu menjadi pedoman dan memudahkan Budayu dalam proses belajar mengajar. Dan juga bisa membantu Budayu apabila ada materi yang terlewat atau terlupa. Iya, betul juga Bu Lulu. Saya baru sadar manusia kan pada dasarnya mempunyai sifat lupa ya. Jadi saya akan tetap menggunakan buku teks dan sumber-sumber lainnya sebagai pedoman juga. Dan hal ini juga membuat pelajaran bagi saya agar tidak menyinggung pengawas ataupun kepala sekolah, Bu Lulu. Lalu, apa rencana Budayu ke depannya?
Kedepannya saya akan mengajar dengan menggunakan buku teks Bu Lulu supaya saya juga punya pedoman dan acuan dan juga agar saya tidak lupa dengan materi belajar saya. Sekali inisiatif Budayu. Lalu apa langkah prioritas yang akan Budayu lakukan terkait rencana Budayu ke depannya? Pertama, saya akan berbicara dan minta maaf kepada pengawas dan juga ibu kepala sekolah terkait hal tersebut dan menyampaikan langkah saya ke depannya untuk memperbaiki diri dan meminta bimbingan dari pengawas dan ibu kepala sekolah agar saya lebih maksimal dan optimal dalam pembelajaran. Juga saya akan menggunakan buku teks sebagai pedoman saya dalam pembelajaran rencananya Bu Lulu. Luar biasa sekali budayanya untuk meminta maaf dari sekolah maupun pengawas. Berarti Budayu sudah memiliki ya untuk meminta maaf. Iya Bu Lulu, karena bagaimanapun mungkin penyampaian saya kemarin juga sedikit emosional. Permintaan maaf saya lakukan agar hubungan saya tetap terjalin harmonis, baik antara saya dan kepala sekolah maupun pengawas. Jadi saya juga tidak kepikiran dan membuat fokus saya buyar. Begitu Bu Lulu. Terus kira-kira ada usaha lain yang akan Budayu lakukan? Mungkin saya akan sharing dengan teman yang terkait agar saya bisa meminta bantuan bagaimana cara memohon maaf kepada pengawas maupun kepala sekolah. Baiknya saya lakukan sendiri atau juga bisa ditemani oleh ibu kepala sekolah. Nah, luar biasa sekali idenya. Jangan sungkan-sungkan Budayu. Saya dan teman-teman selalu siap untuk sharing dan membantu Budayu jika ada masalah. Wah, terima kasih sekali Bu Lulu atas perhatian Bu Lulu kepada saya. Sama-sama Budayu. Saya juga senang sekali bisa membantu Budayu. Iya Bu Lulu. Lalu apa komitmen Budayu terkait rencana yang akan Budayu lakukan? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi kepada Bu Lulu, saya akan membuat jadwal ketemu dengan kepala sekolah dan pengawas, dan juga ke depannya tetap menggunakan buku teks sebagai pedoman saya dalam belajar dan mengajar, agar tidak ada keselisihan paham juga antara kepala sekolah ataupun pengawas kepada kegiatan pembelajaran saya, Bu Lulu. Selain membawa buku teks tadi, apa lagi yang akan Budayu lakukan? Selain membawa buku teks, saya juga akan tetap menggunakan sumber-sumber belajar lain, Bu Lulu, atau menggunakan media-media pembelajaran lain yang menarik, sehingga siswa saya juga antusias dan bersemangat dalam kegiatan pembelajaran pada saat saya masuk kelas. Brilian sekali idenya ya. Selain bawa buku teks dan sumber-sumber belajar lainnya, Budayu juga akan membuat media-media pembelajaran yang menarik. Ya, benar Bu Lulu. Terus, kira-kira siapa yang akan membantu Budayu dalam menjaga komitmen yang Budayu? Saya berharap itu ada teman-teman yang dapat membantu saya untuk mengingatkan dan menjaga komitmen saya. Rencananya saya akan mau minta bantuan Bu Budi untuk selalu mengingatkan akan tanggung jawab dan komitmen yang sudah saya buat ini. Sangat menarik tentunya melibatkan teman terdekat untuk mengingatkan komitmen terkait rencana yang akan Budayu lakukan, yaitu meminta maaf dan juga menggunakan sumber belajar. Saya sangat mengapresiasi rencana dan komitmen yang Budayu lakukan. Terima kasih Bu Lulu sudah mau mendengarkan curahan hati saya. Ya, setidaknya sedikit saya bisa lebih tenang Bu Lulu karena Bu Lulu hadir pada saat saya punya masalah. Sama-sama Budayu. Terima kasih juga sudah mau berbagi cerita dan pengalaman luar biasa dengan saya. Semangat selalu Budayu.
Iya, Bu Lulu, harus semangat ya. Nah, karena Bu Lulu sudah mendengarkan cerita saya, untuk kopinya biar saya aja yang bayar ya, Bu Lulu ya. Bu Lulu nggak usah repot-repot. Wah, kalau gini saya jadi senang. Iya, lain kali kita ngopi bareng lagi ya. Siap, Bu Dayu. Iya, hati-hati pulangnya, Bu Lulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Silakan Ibu pengamat. Wah, luar biasa sekali ya rekan-rekan saya ini. Ya, baik, saya akan memberikan beberapa pendapat saya ya setelah mengamati apa yang dilakukan oleh Ibu Lulu dan Bu Dayu pada kasus ketiga ini. Nah, secara umum saya mengamati bahwa bahasa yang digunakan itu sangat luas dan santai ya, layaknya seorang sahabat ya, seorang rekan kerja yang sudah akrab namun tetap sopan ya. Kemudian dilihat dari langkah-langkah tahap-tahapan model Tirta, skenario yang sudah dibuat sama Bu Lulu sudah mengacu ke 5 tahapan yang ada dalam model Tirta. Nah, pada langkah tujuan disisikan pembuka dengan apik, di mana saat itu coach menampilkan perhatiannya, jadi menunjukkan perhatiannya kepada rekan sejawatnya. Jadi dilihat rekan sejawatnya itu agak murung atau bagaimana, jadi coach menawarkan diri untuk mengobrol bareng, siapa tahu bisa sedikit tidaknya ada solusi atau jalan keluar dari masalah. Kemudian pada tujuan juga terlihat coachi sudah dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Nah, di mana tujuan coachi ini, coachi ingin agar masalah yang dialami itu cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Kemudian pada tahap identifikasi, coach sudah memberikan beberapa pertanyaan yang sifatnya terbuka, sehingga mampu membuat coachi untuk menampilkan jawaban yang lebih beragam, lebih lengkap, bukan hanya jawaban ya atau tidak saja. Nah, di sini coach juga terlihat aktif memberikan tanggapan ataupun umpan balik. Jadi di sana terlihat mungkin tanggapannya berupa senyuman atau apresiasi yang bersifat positif. Pada tahap ketiga, rencana aksi juga sudah terlihat di sana, di mana coach sudah menanyakan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan oleh coachi terkait dengan rencana aksinya tersebut. Coach juga memberikan pertanyaan tentang pengambilan keputusan mandiri yang akan dilakukan oleh coach. Coach di sini coach lebih membuat coach untuk mengeksplorasi jawabannya sehingga menjadi jawaban yang lebih lengkap dan lebih spesifik. Pada langkah keempat, tanggung jawab, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen. Ya, jadi secara umum kesimpulan di sini coach sudah melaksanakan perannya dengan baik coach ataupun coach ya, dilihat dari gestur tubuhnya, mimik wajahnya sudah bagus sekali. Kemudian coach di sini juga menampilkan peran menjadi pendengar yang baik. Di samping mendengarkan masalah yang dihadapi oleh coach-nya, coach juga memberikan umpan balik yang bersifat positif. Nah, coach juga memberikan apresiasi pada tindakan-tindakan yang diambil coach. Dan terakhir, melalui gestur tubuh serta mimik wajah, di sana coach sudah menunjukkan kepedulian terhadap coach-nya. Mungkin sekian dari saya. Ya, secara umum sudah bagus sekali ya, Bu Lulu dan Bu Dayu. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Dayu atau Bu Lulu?
Terima kasih Bu Budi. Ya Bu Lulu duluan deh, Bu Lulu. Terima kasih Bu Budi atas hasil pengawasan yang sudah disampaikan. Bagi saya sendiri, menjadi coach untuk rekan sebaya ya atau teman sejawat itu menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi coachingnya itu mungkin istilahnya seseorang yang memang punya potensi yang sama dengan kita ya tentunya. Jadi sebagai coach hanya ya seperti itu, cuman mengarahkan saja istilahnya, menuntun aja untuk coachingnya sendiri, yaitu rekannya tadi untuk menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Nah mungkin nanti memasukkan masukan ataupun kritikan yang positif yang bisa membangun saya agar bisa menjadi coach yang lebih baik lagi dan lebih optimal lagi dalam proses coaching yang akan saya lakukan, baik itu untuk peserta didik ataupun teman sendiri, seperti itu. Iya, dari Bu Dayu, barangkali ada masukan? Saya ingin mengungkapkan apresiasi boleh ya terhadap teman-teman saya yang sudah saya ajak berkolaborasi. Kita bertiga kasih tepuk tangan dulu. Ya, ini merupakan kegiatan yang berat ya sebenarnya untuk saya, apalagi hari ini saya merasa seperti Ibu Adriana loh, bener. Tidak ada berhentinya sama sekali. Dan Ibu Adriana, Bu Dayu, Bu Adriana. Iya, Ibu Adriana, sama sekali full. Jadi teman-teman benar-benar toleransi dalam melakukan aktivitas ini dan kita saling bahu-membahu untuk membantu. Terutama juga Pak Eri ngasih semangat untuk kita ya. Jadi beliau hadir. Mungkin Pak Eri bisa juga memberikan tanggapan. Tadi kan menyimak silakan. Gak apa-apa Pak Eri. Iya, terima kasih untuk Bu Fasil juga dan Pak Eri. Jadi hari ini sungguh hari yang berkesan untuk saya. Saya menjadi coach, saya menjadi coachee, dan juga saya menjadi pengamat. Itu pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa mempraktikkan lebih baik lagi di sekolah saya. Ya baik, sekian Ibu dari kelompok kami.